Pada video kali ini, saya akan membahas tentang layanan BK pada bidang pengembangan pribadi untuk kelas tinggi yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Firda Purnama Dewi, nomor absen 9. Mata kuliah ini diampu oleh dosen kami, yaitu Dr. Irianti Rahmayani, Jamain, SPC MPD. Sebelumnya, di sini saya akan menggambarkan apa sih itu layanan BK? Jadi, layanan BK itu adalah proses pemberian bantuan secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga peserta didik sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya bimbingan dan konseling diharapkan dapat memberikan solusi bagi peserta didik di sekolah. Adapun maksud dari pemberian bantuan di sini adalah berupa layanan yang ada pada bimbingan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi, merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Yang kedua ada layanan informasi, yang mana peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Yang ketiga ada layanan pembelajaran. Peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar. Layanan penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas. Adapun layanan penguasaan konten adalah layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi atau kebiasaan yang berguna bagi kehidupan di sekolah. Layanan konseling perorangan ini memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan. Seperti yang ada di gambar, guru dengan muridnya sedang berbicara. Adapun layanan bimbingan kelompok, yaitu sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial. Yang berikutnya yaitu layanan konseling kelompok, yaitu peserta didik memungkinkan masing-masing anggota memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Yang berikutnya ada layanan konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Yang terakhir ada layanan mediasi, merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Pada layanan bimbingan dan konseling terdapat 4 bidang pengembangan. Yang pertama ada bimbingan pribadi dan layanan bimbingan konseling. Yang kedua yaitu adalah bimbingan sosial. Adapun layanan bimbingan dan konseling yang ketiga yaitu adalah bimbingan belajar. Layanan dan bimbingan konseling yang terakhir adalah bimbingan karir. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yaitu bidang bimbingan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Sekarang kita masuk kepada tujuan bimbingan pribadi sosial. Tujuan pertama yaitu memiliki komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat, sesuai dengan nilai-nilai agama, etika, dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, ada memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif.
atau yang biasa disebut kelebihan dan kelemahan diri. Adapun jenis-jenis masalah pribadi sosial yang dialami peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada malas beribadah. Ayo, siapa di antara peserta didik sekalian yang malas beribadah? Ada juga kurang bersyukur. Terus bohong. Ini yang paling sering dilakukan oleh peserta didik. Mencontek, apalagi jika yang sebelumnya adalah masalah pribadi, yang sekarang adalah masalah sosial. Yang pertama, terlihat pada gambar, yaitu seseorang yang tidak suka dikritik. Masalah sosial berikutnya ialah berkelahi. Jika tadi sudah ditampilkan masalah-masalahnya, sekarang ini adalah strategi dan teknik bimbingan dan konseling untuk pribadi dan sosial. Yang pertama ada pelayanan dasar, itu bimbingan kelas. Yang kedua ada pelayanan orientasi seperti yang dijelaskan sudah sebelumnya. Yang ketiga ada pelayanan informasi. Dan pelayanan dasar terakhir yaitu ada bimbingan kelompok. Selain pelayanan dasar, ada juga pelayanan responsif berupa konseling, individual, dan kelompok. Selanjutnya, kolaborasi ini ada beberapa macam, bisa dengan wali kelas, orang tua, dan pihak yang terkait. Berikutnya ada konsultasi, bimbingan teman yang sebaya, konferensi kasus, dan yang terakhir yaitu kunjungan rumah. Nah, itu tadi beberapa penjelasan dari saya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dikritik di lewat kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.